Nah, apa sih yang kita lakukan saat kita berdialog? Secara umum, ketika kita berdialog, ya, ada 4 tindakan yang kita lakukan. Yang pertama yaitu listening, mendengarkan. Yang kedua respecting, menghargai. Yang ketiga suspending, menunda. Yang keempat voicing, menyuarakan. Oke, jadi bagi yang ingin berdialog dengan baik, yang pertama dia harus mampu mendengarkan dengan baik, dengan benar, dengan etis, bahkan secara estetik. Dengarkan dengan baik. Banyak orang yang tidak mampu mendengarkan. Seolah-olah mendengar itu otomatis, Pak. Begitu ada suara kan saya dengar, Pak. Ya, tapi kadang-kadang berhubungan dengan perbedaan orang lain yang punya gagasan yang berbeda, itu kita tidak betah mendengarkan. Kita terburu ingin menunjukkan bahwa aku lebih benar, aku lebih baik. Jadi kadang-kadang koncone baru ngomong 1-2 kalimat, kita sudah ingin motong dan nambahi, membantah dengan 10-20 kalimat. Kita tidak betah sabar mendengarkan kebenaran dia. Kita inginnya segera memamerkan, segera memaksakan kebenaran kita. Maka dalam dialog kita butuh kemampuan listening, kemampuan mendengar yang baik. Ini ya, selain teknik mendengar, juga kesabaran dalam mendengar itu penting. Kadang-kadang ketika ada orang curhat ke kita, itu banyak curhat itu dilakukan hanya untuk didengar. Orang yang curhat itu sudah tenang, sudah nyaman kalau dia sudah menyampaikan unek-uneknya. Jadi dia hanya butuh didengar. Tapi kita itu seringkali sok pinter, sok ingin menasehati, sok ingin meluruskan. Jadi curhatnya belum selesai, wah, ceramah dan petuah kita sudah berhamburan keluar. Ini sebenarnya juga menunjukkan kita tidak sabar untuk mendengar. Bahkan menurut saya, dalam dialog itu kemampuan paling sulit itu kemampuan mendengar. Karena kita terburu-buru kesusu ingin mengadu kebenaran yang kita miliki dengan kebenarannya. Maka tindakan dialog yang paling dasar, ayo latihan mendengar dengan baik. Yang kedua, respecting. Respecting ini menghargai. Kalau ini tidak perlu dijelaskan ya teman-teman. Sejak kemarin sesi pertama tentang pertanyaan, tentang debat, ini penghargaan, ini harga mutlak. Karena kita ini manusia yang bertemu manusia. Jadi kita tidak sedang berhadapan dengan benda, tidak sedang berhadapan dengan binatang. Kita ini bertemu manusia yang sama-sama mulianya dengan kita, yang sama-sama punya kehormatan kemanusiaan. Tetap harus kita hargai. Jadi respecting, mendengar sambil menghargai. Kalau kita ingin berkomentar, mengajukan gagasan juga dengan penghargaan. Jangan sambil melecehkan, memaki. Kadang-kadang mendengar kan juga begitu. Mendengar itu kalau kita tidak cocok, wah, yang sana masih ngomong, wajah kita sudah kelihatan tidak menghargai. Mungkin sudah senyum-senyum sinis, sudah ketawa-ketawa kecil, meremehkan pikirannya. Ini kan sering kita lihat ya kadang di TV-TV itu, kalau lawan diskusinya sedang ngomong, wah, sini yang merasa benar, itu sudah ketawa-ketawa kecil, saling lirik, saling, wah, pokoknya menunjukkan tidak respect. Nah, ini jangan. Karena dialog yang baik ya selain mampu mendengar juga menghargai, respecting. Yang ketiga, suspending. Suspending ini, suspend itu menunda.
Ini menunda, ini kalau pakai bahasa Jawa ya yang saya sebut tadi, jangan kesusu. Jangan cepat-cepat diputuskan, diklaim bahwa yang benar milik saya atau yang benar milikmu. Ayo diuji dulu pelan-pelan, dibahas dulu. Jadi jangan sampai terburu-buru. Kalau terburu-buru nanti kebenarannya tidak ketemu. Jadi suspending itu siap menunda. Bahkan mungkin ada kemungkinan sampai dialog selesai, kebenarannya tidak ketemu. Bisa begitu. Tidak apa-apa, ya tetap disuspend. Kan tidak boleh terus ngawur. Sudahlah, karena kita tidak bisa ketemu, titik temu kita tidak ada, kita karang saja, tidak bisa. Atau kita paksa saja, kamu harus ikut aku, kamu kan levelnya masih junior. Tidak. Kalau memang belum ketemu kebenarannya, ya disuspend. Suspend ini di banyak sisi dialog dibutuhkan. Selain tidak kesusu mengklaim kebenaran, juga tidak kesusu menyalahkan, juga tidak terburu-buru merasa dirinya benar dan lain sebagainya. Bahkan tidak harus segera membantah kalau dirasa ada kesalahan, tidak harus segera menyalahkan, segera memusuhi, dan suspend dulu, pelan-pelan dibahas. Dan yang terakhir pastinya, kalau ini tidak perlu diajari, voicing. Voicing itu berarti menyuarakan kebenaran kita. Ya, mendengar penting, respecting penting, suspending penting. Kalau kita tidak bisa voicing, tidak bisa menyampaikan kebenaran kita, ya tidak jadi dialog. Jadinya monolog, dia yang ngomongi kita. Ya tetap kita harus punya kemampuan voicing. Ini primernya untuk dialog bisa jalan. Kalau kita tidak bisa menyuarakan kebenaran kita, ya biar diganti yang lain yang bisa menyuarakan. Jadi ini 4 tindakan dialog. Bagi yang ingin melakukan dialog, harus latihan teknik listening, harus mau menghargai yang lain, harus sanggup menunda klaim-klaim keputusan-keputusan, dan yang keempat, harus mampu menyuarakan kebenarannya, voicing. Kalau 4 hal ini ada yang belum bisa, harus dibangun mulai sekarang untuk dialog, biar dialognya produktif. Nah, ini saya bawa sebuah teori. Ada buku yang judulnya Dialog, The Art of Thinking Together. Silahkan dicari, yang nulis namanya William Isaac. Buku tahun 99, mungkin PDF-nya sudah ada bagi teman-teman yang pintar nyari, ini buku lama. Jadi di buku itu banyak dibahas tentang seni berdialog. Atau kalau bahasa penulisnya, The Art of Thinking Together, seni berpikir bersama. Ya ini saya bawa salah satu teori saja dari situ. Ya yang dibahas banyak macam-macam. Nah, ini unsur-unsur yang saya bawa ini, unsur-unsur di dalam dialog yang perlu kita kembangkan agar dialog jadi produktif. Oke, untuk dialog produktif ada beberapa variabel. Ya, yang tadi di antara variabel ini sudah kita jelaskan tadi. Yang pertama, integritas. Yang kedua, slow down. Yang ketiga, suspend. Yang keempat, listen. Yang kelima, create a space. Yang keenam, different polarity. Yang pertama, integritas. Maksudnya apa? Ya, para pelaku dialog membawa kebenaran-kebenaran yang memang dia yakini kebenarannya, dia hidup dengan kebenaran itu, dan dia ingin mempertahankan dan juga mengembangkan, memperluas kebenaran yang dia yakini.
Berarti kebenaran itu sudah integral dalam dirinya. Bukan orang-orang yang dialog itu hanya sebagai semacam aktivitas iseng yang tidak serius, coba-coba. Jadi kadang-kadang kan ada yang model simulasi-simulasi, itu simulasi seolah-olah dialog padahal tidak. Ya ini kalau di kelas untuk tugasnya guru pada siswa ya tidak apa-apa. Misalnya, ayo latihan diskusi, yang sana bagian yang pro, yang sini bagian yang kontra. Nah, itu boleh untuk kepentingan belajar. Tapi dialog yang serius, yang benar-benar ya harus mengasumsikan integritas para pelakunya. Bukan orang-orang yang hanya ingin misalnya cari penghasilan saja atau cari keuntungan saja dari dialog ini. Wah, saya mau ini dialog ini, kelihatannya peserta dialognya dibayar tinggi ini, saya masuklah. Itu berarti tidak ada integritas. Ketika seseorang turun ke meja dialog, ya dia punya komitmen terhadap kebenaran yang dia yakini, tidak sekedar hanya ingin show, ingin tampil atau mencari bayarannya. Jadi harus ada integritas di situ. Kemudian yang kedua, slow down. Slow down itu ya harus sabar, pelan-pelan mengurai argumen satu demi satu. Tidak kesusu mengklaim, tidak tiba-tiba meloncat menyimpulkan, tidak ada. Dasar orang tidak pintar, dasar orang bodoh dan seterusnya. Tiba-tiba meloncat kok tiba-tiba mengklaim. Harusnya digiring dari belakang pelan-pelan. Ini loh, argumen Anda itu ada kurangnya di sini. Tadi Anda ngomong ini, menurut saya tidak pas. Yang pas itu ininya, pelan-pelan sampai kemudian ditemukan. Akhirnya menurut saya ya cocoknya begini, tidak seperti yang sampean bilang itu. Tapi ya titik-titik benarnya juga ada yang sampean bilang di sini, di sini, di sini. Nah, itu namanya slow down, pelan-pelan dipetakan gagasan-gagasannya, kemudian baru diputuskan. Jangan kesusu. Biasanya orang masuk ke meja dialog, akhirnya lahirnya debat karena kesusu ingin menang, bahwa kebenaranku yang paling unggul. Biasanya kalau sudah semangatnya berubah, ya di meja dialog situasinya ganti. Tidak lagi berbagi kebenaran, tapi berebut kebenaran, saling mengalahkan. Ayo slow down, pelan-pelan. Yang ketiga, suspend. Suspend ini menunda. Ini melanjutkan slow down tadi, jangan kesusu disimpulkan. Kalau memang belum tahu ya ditunda. Kalau memang belum ada jawabannya ya jangan nekat. Suspend dulu. Tadi sudah dijelaskan suspend ini. Listen juga begitu ya. Kemampuan mendengar ini penting. Berdialog kok tidak mampu mendengar, tidak betah mendengarkan orang lain, mending tidak usah dialog. Nanti yang terjadi hanya monolog. Nah, yang kelima, create a space. Memberi ruang pada yang lain. Tidak ngajangi, kalau bahasa Jawa ini, merajai. Ingin, pokoknya forum ini 100% milik saya. Nah, tidak, create a space. Saya yang punya forum ini, saya yang menentukan arahnya kemana, saya yang harusnya ngomong paling banyak. Kalau ada orang mau ngomong nanti saja, kalau saya sudah selesai, sisa waktu dari saya. Itu namanya tidak dialog. Dialog itu harus saling berbagi ruang, berbagi waktu. Mungkin kebenaran-kebenaran yang lain juga perlu mendapatkan waktu dan ruang untuk disampaikan. Jadi yang kelima, create a space. Yang keenam, befriend plurality. Befriend plurality itu akrablah, nyamanlah dengan perbedaan, dengan kontras-kontras, dengan kontradiksi-kontradiksi. Ini penting. Demi slow down, suspend, listen, create a space. Itu sebenarnya kuncinya pada befriend polarity. Jadilah orang yang
bisa menerima perbedaan, nyaman dengan perbedaan, ketidaksamaan. Kalau kita dialog dan kita tidak punya mental nyaman dengan perbedaan, maka forum dialog akan jadi forum yang sangat menyakitkan. Dialog akan jadi, kita pengen cepat-cepat selesai saja, ngapain ini ngomong ngalor ngidul. Kita inginnya to the point, yang benar yang mana. Kita tidak siap dengan perbedaan-perbedaan, keragaman kebenaran. Maka kalau memang kita ingin melakukan dialog, kita ingin menemukan kebenaran bersama, ya kita harus siap dengan perbedaan pandangan, dengan keragaman berpikir. Kalau tidak, ya forum dialog itu akan sangat menyiksa kita. Jadi yang pertama, kalau kita ingin berpikir bersama yang lain, yang pertama milikilah integritas. Yang kedua, pelan-pelan, telatenlah, slow down untuk menemukan kebenaran, jangan kesusu. Yang ketiga, suspend, siap menunda kalau memang belum paham, kalau memang belum ketemu, kalau memang belum ada dasarnya, disuspend dulu. Kalau bahasa usul fikih itu mauquf. Mauquf itu bukan berarti terus kita boleh apa saja, cuma hukumnya memang belum ketemu, sementara dipending dulu. Yang keempat, listen, siap mendengar. Yang kelima, create a space, harus mau berbagi dengan yang lain, berbagi ruang, berbagi waktu, berbagi kesempatan, berbagi porsi bicara, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, nyamanlah dengan keragaman perbedaan. Kalau memang, wah saya tidak bisa, saya itu tidak kuat, tidak betah saya ngomong dengan orang yang beda dengan saya merasa diinjak-injak kebenaran saya, ya kalau gitu mending jangan dialog. Nanti dari dialog bisa geser ke debat, dari debat bisa lahir permusuhan, bisa jadi konflik pertikaian. Tapi kalau memang ingin dialog, siap debat, ya harus befriend polarity. Jadi mau menerima perbedaan, siap berbeda. Ya memang orang itu levelnya macam-macam. Kalau katanya Ibn Rus kan memang ada orang itu yang bisa menerima level monolog saja, kelompok khitobiyah atau khotobiyah. Tapi ada orang yang menemukan kebenaran butuh yang lain, kerjasama, kelompok jadaliyah, termasuk dialog, termasuk diskusi. Ada juga orang yang sebenarnya pintar, tapi memang dia tidak cocok kalau dialog, kalau debat. Dia sukanya merenung sendiri, berpikir, menemukan kebenaran, menemukan hikmah sendiri. Nah itu, ini kan dalam Al-Quran kan juga disebut. Jadi, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Jadi untuk menuju kebenaran itu ada kalanya dengan hikmah. Hikmah itu berarti orang yang mampu dengan kekuatan akal budinya menemukan kebenaran. Ini orang-orang pintar, orang-orang cerdas, orang-orang yang mendalam. Tapi ada juga orang yang butuh bantuan yang lain. Ada yang sifatnya pasif, maka butuh mau'idhah hasanah. Dia hanya diberitahu saja mana yang baik, mana yang benar, beritahu, nanti dia bisa jalan kalau sudah tahu. Tapi ada orang yang sifatnya aktif. Kalau ini tidak bisa hanya diberitahu, harus diajak diskusi, diajak debat, diajak dialog untuk menemukan kebenaran. Hanya saja khusus untuk yang berpikir bersama, dialog, debat, ada kalimat tambahan billati hiya ahsan. Lakukan dengan yang baik. Karena kalau tidak hati-hati, debat ini bisa kontraproduktif.
Inginnya menemukan kebenaran malah ketemunya permusuhan. Inginnya ketemu yang sejati malah ketemunya yang gelap, yang pertikaian. Jadi makanya sebulan ini kita banyak melatih kemampuan dialog, debat, kemampuan berpikir bersama orang lain. Nanti di sesi-sesi terakhir baru kita mengarah ke ranah berpikir yang hikmah, baik yang berpikir kritis maupun yang berpikir introspektif. Berpikir kritis minggu depan, kemudian berpikir introspeksi, muhasabah.